Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini menjadikan potensi lebih besar Indonesia untuk kemajuan lingkungan yang strategis. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya izin buka masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, Dewan Juri yang saya hormati, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Ya. Perkenalkan, nama saya Jujun Wahyudin, Delegasi Lomba Debat Bahasa Indonesia, Sekolah SMN 1 Maja. Di sini sebagai tim pemerintah mengangkat mosi, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Ekonomi biru adalah suatu ekonomi yang memanfaatkan hasil dari sumber daya kelautan. Itu adalah bentuk penggunaan ekonomi biru. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumber daya alam yang melimpah, harus dikelola secara berkelanjutan untuk melanjutkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Indonesia tahun 1945. Hal ini sudah tertuliskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan untuk mengelola atau sumber daya alam yang Indonesia dikelola sebagai sarana untuk mensejahterakan perekonomian rakyat, mensejahterakan dan kehidupan rakyat. Itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, bahwasanya Indonesia tidak secara sepihak untuk menggunakan atau mengelola hasil sumber daya alam sendiri, terutama juga warga atau juga masyarakat untuk menjadikan hasil sumber daya alam Indonesia ini dikelola secara bersama-sama dan untuk memanage atau mengatur sumber daya alam yang ada di Indonesia sebagai sumber mata pencaharian masyarakat yang ada di Indonesia. Pengelola kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan serta konservasi laut. Bahwasanya kita ketahui Indonesia adalah sebagai negara yang strategis. Bagaimana bisa menjadi negara yang strategis? Indonesia sendiri terletak dan diapit oleh 2 benua dan juga 2 samudra. Adalah benua Asia dan juga di bawahnya ada benua Australia, dan juga ada samudra Hindia dan juga ada samudra Pasifik. Hal ini memungkinkan Indonesia adalah sebagai suatu tempat yang sebagai strategis bisa dilalui oleh beberapa orang ataupun beberapa negara. Hal ini memungkinkan Indonesia sebagai letaknya secara geografis adalah strategis untuk menjadikan ekonomi Indonesia sebagai ekonomi yang maju, kreatif, inovatif, dan tentunya untuk mensejahterakan masyarakat bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pemerintah dengan segala jerih upayanya adalah untuk mensejahterakan bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, pemerintah sudah mengalokasikan dana untuk menggunakan uang tersebut untuk kesejahteraan bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia adalah sebagai negara yang kaya akan hasil limpah alam dan juga kaya hasil akan mata pencahariannya sendiri. Contoh yang seperti yang kita ketahui, bahwasanya di daerah pegunungan ada suatu mata pencahariannya itu adalah dari pertanian. Nah, bagaimana dengan kelautan? Kelautan sendiri adalah mata pencahariannya dari mengambil ikan ya, sebagai nelayan juga memungkinkan untuk menjadikan keluarganya adalah sebagai ekonomi yang maju, kreatif, inovatif. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya pemerintah sendiri mengandalkan atau merencanakan, mengatur sebagai program untuk mensejahterakan masyarakatnya lewat apa? Yaitu tentang kelautan. Kita sendiri mengetahui bahwasanya ada reklamasi teluk Jakarta tahun 2020. Program ini adalah program pemerintah daerah setempat. Reklamasi ini bertujuannya untuk apa? Bertujuannya adalah supaya kehidupan yang ada di masyarakat Jakarta
supaya tidak terpenuhi dengan ibu kota, makanya dibuatlah reklamasi untuk memudahkan atau untuk meringankan suatu perpindahan populasi dari Jakarta untuk menuju reklamasi, supaya indeks dari masyarakat yang ada di Jakarta tidak terlalu menumpuk dan tidak terlalu membludak. Makanya dibuatnya reklamasi Teluk Jakarta tahun 2020 untuk menggunakannya sebagai sarana untuk memudahkan segala aktivitas masyarakat yang ada di Jakarta. Kemudian ada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini adalah sebagai suatu target langkah pemerintah untuk menggunakan wilayahnya pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga pulau-pulau kecil ini contohnya ada di Pulau Jakarta, Pulau Kepulauan Riau juga, itu adalah sebagai termasuk program dari rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, merupakan daerah untuk membantu dan juga untuk mengakomodasikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Ya, itu adalah pemerintah sebagai memanajemen bahwasanya wilayahnya ini digunakan untuk pemerintah dan dimanfaatkan untuk masyarakat bangsa Indonesia dan juga untuk juga kesejahteraannya. Ya, contoh saja penggunaan dari reklamasi Teluk Jakarta ini menggunakan hampir sekitar 79,348,9 hektar. Penggunaan untuk Teluk Reklamasi Jakarta ini penggunaannya sangat cukup fantastis. Untuk apa? Ini adalah untuk suatu sarana pemindahan populasi dari Jakarta supaya tidak padat dan menumpuk, dipindahkan pada reklamasi Teluk Jakarta, hampir mendekati dengan Kepulauan Seribu yang ada di Pulau Jakarta. Itu adalah suatu penggunaan atau perencanaan dari pemerintah supaya masyarakat Indonesia tidak terhalang gerak-geriknya dan juga tidak terhalang aktivitasnya, dan juga untuk apa? Dan juga untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya. Makanya dari itu dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan, hal ini memungkinkan Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju, berkembang dan tertib. Sekian penyampaian saya dari Jujun Tim Pemerintah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba debat bahasa Indonesia, speak of your mind, speak for Indonesia. Salam.